Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu CGP hebat. Saya Aan Asep Sepudin, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Saya bekerja di SMA Negeri 5 Pandeglang. Kali ini saya akan memenuhi tugas modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dikoneksikan dengan modul-modul sebelumnya pada rangkaian pendidikan guru penggerak ini. Oke, pada modul 3.2 ini yang saya simpulkan sekolah sebagai ekosistem. Yang pertama itu ya. Yang kedua, deficit based approach, pendekatan berbasis kekurangan dengan asset based approach, pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Yang selanjutnya yang saya pahami pada modul ini adalah asset based community development. Selain itu juga yang saya pahami dalam modul ini yaitu karakter komunitas yang sehat dan resilient. Yang terakhir pada modul ini yang saya pahami adalah aset-aset dalam sebuah komunitas, di mana sekolah sebagai ekosistem ini merupakan tempat berinteraksi antara faktor biotik, di mana faktor biotik itu kepala sekolah, guru, murid dan orang tua, tenaga kependidikan dan masyarakat. Dan faktor abiotik, keuangan, sarana prasarana, lingkungan atau alam di lingkungan sekitar sekolah itu sendiri. Selanjutnya, deficit based approach dan asset based approach itu sendiri merupakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang diganggu, apa kekurangan dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya asset based approach adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan, di mana konsep yang dikembangkan melihat kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Oke, selanjutnya yang saya pahami pada modul 3.2 ini adalah asset based community development, di mana pada persoalan ini lebih menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memperdayakan aset yang dimiliki, serta membangun keterkaitan antara aset tersebut agar menjadi berdaya guna. Selanjutnya yaitu karakteristik komunitas yang sehat dan resilient. Nah, pada konsep ini memperhatikan kemitraan partisipasi anggota masyarakat untuk membangun, berkolaborasi, mengenal diri sekolah, mengenal diri sendiri, membangun aset yang ada untuk membentuk masa depan atau pengembangan sekolah itu sendiri. Nah, itu. Sedangkan pada aset-aset dalam sebuah komunitas ini terdapat 7 modal aset utama ya. Modal pada aset dalam sebuah komunitas terdapat 7 modal aset yang perlu kita pahami pada pembelajaran modul 3.2 ini. Di antaranya yaitu modal manusia, terus modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam. Yang terakhir, yang ketujuh, modal finansial. Dalam modul 3.2 ini yang saya pahami yaitu tentang pengelolaan sumber daya penunjang proses pembelajaran. Sekolah memiliki sumber daya yang harus dimaksimalkan untuk proses pembelajaran. Misalkan murid dengan karakteristik yang berbeda itu merupakan sebuah aset, atau guru yang memiliki kompetensi ya
itu juga merupakan sebuah aset untuk dikembangkan dan untuk mengembangkan sekolah itu sendiri. Nah, kita dapat mendesain pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekolah, terus menggunakan lingkungan sekitar sekolah gitu ya sebagai sumber belajar. Ya seperti gor olahraga ya ada di lingkungan sekolah bisa dijadikan fasilitasi gitu ya, dalam mengembangkan kompetensi anak dalam bidang olahraga seperti badminton, futsal dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain ya kolam renang misalkan. Sekolah tidak memiliki kolam renang. Nah, di lingkungan sekitar ada aset yang mendukung dalam pengembangan sekolah. Kenapa tidak kita sebagai kemitraan bekerja sama untuk memanfaatkan kolam renang tersebut sebagai fasilitas ya, sebagai memfasilitasi lah kompetensi anak di bidang renang kan. Ya, selain itu objek wisata yang lainnya ya kalau ada kita jadikan ya kemitraan sekolah untuk mengembangkan potensi sekolah. Seperti halnya sebagai sumber belajar, misalkan wisata wisata museum dan sebagainya, sebagai nanti sumber belajar siswa untuk melakukan outing kelas. Jadi pada modul yang saya pahami pada modul 3.2 ini seperti itu. Selanjutnya keterkaitan materi nih ya. Tujuan pokok daripada modul ini adalah mengkoneksikan antara materi pada modul 3.2 dengan modul-modul yang saya pelajari di modul sebelumnya. Koneksi antara materi ini pada modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya yang saya lalui pada rangkaian guru penggerak angkatan 7 ini, yaitu modul 1.1, di mana modul 1.11 ini memiliki tujuan pembelajaran di mana seorang guru penggerak harus mampu menuntun segala kodrat anak menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan pada modul 3.2 ini memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki, terutama yang dimiliki pada sumber daya manusia yaitu murid. Ada hubungannya atau ada koneksi materi di sini. Di mana koneksi materinya adalah tujuan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini menuntun kodrat anak dalam proses pembelajaran itu akan maksimal jika dilakukan dengan memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki, terutama yang ada pada diri murid itu sendiri. Selanjutnya, koneksi antara materi modul 1.2 dengan modul 3.2 adalah ya kompetensi yang ada pada guru penggerak, yaitu peranan dan nilai tersebut dapat diaktualisasikan sehingga dapat dikorelasikan dengan maksimal segala sumber daya manusia demi terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya, hubungan atau keterkaitan materi modul 1.3 yaitu visi prakasa perubahan pembelajaran yang harus dimiliki oleh guru penggerak, dengan modul 3.2 memaksimalkan segala sumber daya atau aset manusia yang dimiliki terutama oleh guru, supaya harmonisasi dengan visi sekolah dan pengembangan sekolah. Memaksimalkan sumber daya manusia dalam hal ini guru penggerak untuk terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid melalui visi dan prakasa perubahan pembelajaran yang harus dimiliki oleh guru penggerak itu sendiri. Oke, selanjutnya keterkaitan atau koneksi materi modul 1.4
yaitu disiplin positif atau budaya positif yang harus ditanamkan oleh CGP dalam pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan modul titik 2-nya memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki atau aset manusia yang ada pada sekolah, diantaranya yaitu guru dengan murid. Nah, koneksi atau hubungannya adalah disiplin positif dapat tercipta jika mengoptimalkan modal manusia itu sendiri, yaitu guru dengan murid yang ada di sekolah untuk kerjasama atau berkolaborasi antara komunitas praktisi yang ada di sekolah itu sendiri dalam membangun dan mengembangkan potensi anak dalam hal pembiasaan positif. Misalkan menjalankan kesepakatan kelas, menjalankan peraturan-peraturan yang ada di sekolah tentang kedisiplinan dan sebagainya, sehingga diharapkan itu dapat mengembangkan sekolah dalam hal segi pembiasaan positif. Nah, selanjutnya keterkaitan modul 3.2 ini dengan modul 2.1, di mana modul 2.1 itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi guna mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 3.2 ini memaksimalkan segala sumber daya atau aset manusia, aset yang dimiliki oleh guru, murid, ya aset lingkungan, sarana, gitu ya, prasarana dan lain sebagainya. Nah, dikorelasikan atau dihubungkan dengan modul yang dipelajari pada modul 2.1 tadi. Nah, sehingga saya menyimpulkan koneksi antara materinya adalah penerapan pembelajaran diferensiasi akan tercapai jika memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia pada diri guru atau CGP itu sendiri dengan sumber daya yang ada pada murid, serta didukung dengan sumber daya yang lainnya, lingkungan, sarana prasarana. Diharapkan menjadi salah satu prinsip dalam pengembangan pembelajaran di kelas, lebih kreatif dan inovatif. Itu yang saya pahami. Ya, selanjutnya, koneksi antara materi modul 2.2 dengan modul 3.2 yaitu penerapan kompetensi sosial atau pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional. Dalam penerapan kompetensi sosial emosional anak pada proses pembelajaran akan tercapai jika memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, terutama pada diri guru, murid, lingkungan, sarana prasarana. Diharapkan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, sehingga itu terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 2.3, koneksi antara materi dengan modul 3.2 yaitu memanfaatkan coaching, ya, teknik coaching yang dimiliki oleh seorang guru penggerak untuk mengenali potensi atau kekuatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran, dihubungkan dengan memaksimalkan segala sumber daya manusia. Maka yang saya simpulkan dalam koneksi antara materi ini, pemanfaatan coaching dalam menggali potensi atau kekuatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dapat diwujudkan dengan memaksimalkan pemanfaatan segala sumber daya seperti sumber daya manusia, lingkungan, dan sumber daya politik yang dimiliki terutama pada diri guru, gitu ya, murid, dan berbagai komunitas praktisi, lingkungan, sarana prasarana, dan yang lainnya. Nah, jika itu dilakukan, saya yakin ada keterkaitannya ya konsep tersebut
untuk mencapai tujuan dan pengembangan sekolah itu sendiri. Selanjutnya, koneksi materi antara 3.1 dengan modul 3.2 ini yaitu pengembangan sumber daya sekolah dapat dioptimalisasikan dengan kebijakan seorang pemimpin pembelajaran yang diambil dengan pertimbangan paradigma dan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, inilah merupakan koneksi antara materi modul 3.2 dengan materi modul-modul sebelum yang saya pahami. Baik, setelah memahami modul 3.2 ini dan mengkoneksikan antara materi pada modul sebelumnya, saya akan merefleksikan perasaan saya sebelumnya mempelajari modul 3.2 ini. Perasaannya ya, saya sering merasa kecewa dengan kondisi di sekolah saya, terutama pada kondisi murid atau siswa yang saya anggap telah mengalami degradasi mental setelah maraknya media sosial yang diikuti oleh para siswa atau murid di sekolah saya. Tetapi setelah mempelajari modul ini, yaitu modul 3.2, saya semakin sadar bahwa setiap murid atau peserta didik di sekolah saya memiliki kelebihan masing-masing, ya, sesuai dengan kodrat anaknya yang harus dioptimalkan kemampuan, kompetensi untuk melakukan kreativitas. Setelah mempelajari modul 3.2 ini juga saya lebih memahami dan lebih dewasa dalam menyikapi kejadian-kejadian permasalahan tentang yang dialami kondisi oleh murid saya tersebut. Oke, besar harapan saya koneksi antar materi ini menjadikan wawasan bagi saya dan bagi umumnya, bagi semua, bagi para pendidik di Indonesia. Mudah-mudahan koneksi antara materi ini memberikan wawasan atau gambaran kepada kita sebagai pendidik demi memajukan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia, Bapak Ibu CGP hebat, Angkatan 8. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.